Selamat datang di channel Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa. Kembali lagi bersama saya, Adi Riyadi Arafa. Kita akan berdiskusi banyak mengenai tentang hukum udara. Oke, di bab pertama kita ini, kita memperkenalkan tentang apa sih hukum udara. Apa yang kita bahas dalam pertemuan hukum udara dan angkasa. Untuk hukum udara kali ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar umum yang digunakan dalam hukum udara. Jadi sebelumnya saya akan berbicara tentang apa sih yang dipakai dalam pengaturan hukum udara. Pertama yang jelas adalah tentang pastinya adalah Konvensi Chicago 1944 ya, yang merupakan sebuah perjanjian internasional, konvensi internasional di bidang penerbangan sipil. Nah, perlu dipahami bahwa Konvensi Chicago hanya mengatur terhadap penerbangan sipil. Penerbangan non-sipil seperti penerbangan negara, pesawat kepresidenan, pesawat militer, ataupun pesawat yang digunakan untuk tujuan negara tidak menggunakan ketentuan dalam konvensi ini. Jadi hanya ketentuan-ketentuan terhadap pesawat sipil yang berlaku terhadap konvensi ini. Nah, perlu kita pahami bahwa berbicara tentang ruang udara sangat sulit untuk melihat batasan ruang udara. Karena memang tidak seperti di darat, di ruang udara, batas ruang udara itu sangat-sangat tidak terlihat. Kita tidak akan pernah tahu bahwa oh ini ruang udara Indonesia, oh ini ruang udara Singapura, karena tidak ada batasnya. Berbeda mungkin di darat yang mungkin ada tapal batasnya. Namun tidak berarti bahwa batas-batas tersebut tidak diatur atau tidak terlihat sama sekali dengan teknologi mengenai ruang udara tersebut. Nah, hari ini saya mau membahas tentang delimitasi ruang udara misalnya, yang menjadi topik awal kita membahas ruang udara yang secara horizontal. Kalau kita membicara delimitasi ruang udara, ada yang horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal atau menyamping, maka ruang udara suatu negara itu mengikuti luas wilayah darat dan perairannya atau lautannya. Nah, ketentuan ini ada di dalam ketentuan pasal 2 Konvensi Chicago yang mengatakan bahwa ruang udara suatu negara mengikuti garis lurus wilayahnya ataupun wilayah perairannya. Nah, ini juga sama sebenarnya kalau kita melihat di aturan yang berada di aturan ketentuan hukum laut seperti UNCLOS, bahwa memang ketentuan yang ada di Konvensi Chicago sama halnya bahwa ruang kedaulatan sebuah negara, ruang wilayah suatu negara itu meliputi atas daratan dan lautan. Nah, lalu bagaimana secara ketinggian? Secara ketinggian, tidak ada dasar dari konvensi internasional maupun konvensi Chicago yang mengatur seberapa tinggi sih ketinggian ruang udara suatu negara, karena nggak ada. Itu sebabnya bahwa karena tidak diatur dalam konvensi tentang seberapa tinggi ketinggian ruang udara suatu negara, maka banyak dalam prakteknya beberapa negara mengatur dalam aturan nasional. Tetapi tak jarang ketika aturan nasional mereka buat, itu malah terjadi pertentangan internasional, ya. Namun yang jelas, setinggi apa ruang udara suatu negara, ya dibatasi sampai setinggi memasuki ruang angkasa. Jadi batasannya tidak jelas, setinggi apa. Tetapi yang prakteknya yang terjadi bahwa sebuah negara itu mengklaim biasanya ketinggian ruang suatu udara itu bergantung kepada
kemampuan pesawat jet tempur udaranya untuk melindungi ruang udaranya. Jadi patokannya adalah jet tempur udara, jadi bukan pesawat ruang angkasa. Nah, namun yang jelas bahwa di ruang udara sangat-sangat berbeda dengan yang ada di ruang angkasa. Di ruang udara berlaku prinsip komplit dan eksklusif. Komplit dan eksklusif artinya bahwa ruang udara itu pada dasarnya adalah bersifat tertutup. Ya, jadi perlu dipahami komplit dan eksklusif itu artinya bahwa ruang udara sifat dasar karakteristiknya adalah tertutup. Berbeda terbalik dengan yang ada di ruang angkasa yang mengatur bahwa ruang angkasa berlaku prinsip tidak boleh ada kedaulatan. Jadi sangat bertolak belakang sekali. Walaupun batasannya tidak bisa kita lihat, mana sih batasan ruang udara, mana sih yang batasan ruang angkasa. Namun dalam praktek bisa dilihat dari kemampuan jet tempur biasanya dalam suatu negara dalam menjaga ruang udaranya. Jadi ya setinggi itu. Nah, yang kalau tadi saya mengatakan bahwa ternyata sifat dari ruang udara di pasal 1 dari Konvensi Chicago yang mengatakan komplit dan eksklusif, yang artinya ruang udara suatu negara tertutup. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih pesawat asing bisa masuk ke ruang udara suatu negara lain? Nah, yang dilakukan biasanya adalah mereka para negara ini ketika menginginkan pesawatnya masuk ke negara lain, maka negara tersebut membuat sebuah perjanjian ya, yang sifatnya itu perjanjiannya adalah bilateral. Jadi sifat perjanjiannya adalah antar dua negara. Nah, sebenarnya di mana sih aturan yang mengatur bahwa semua negara kalau mau, apalagi untuk penerbangan berjadwal ya, untuk melakukan penerbangan itu bisa masuk ke suatu negara? Ada di pasal 6 Konvensi Chicago. Ya, jadi dalam pasal 6 Konvensi Chicago diatur bahwa untuk penerbangan berjadwal maka pesawat tersebut harus membutuhkan izin yang biasanya izin tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian bilateral. Sedangkan untuk penerbangan non berjadwal, maka biasanya dalam prakteknya, walaupun setiap negara masing-masing berbeda dalam prakteknya, itu diatur di pasal 5-nya, maka seperti Indonesia misalnya dibutuhkan ada izin khusus. Misal dia harus punya security clearance, flight clearance ataupun diplomatic clearance ya. Jadi kalau untuk penerbangan berjadwal maka 3 izin tersebut harus dipenuhi. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya kalau seandainya ada pesawat maskapai asing ingin terbang dari Jakarta ke Surabaya? Karena ruang udara itu pada dasarnya di pasal 1 konsepnya adalah komplit dan eksklusif, maka hal yang menarik juga di dalam konvensi ini mengatur mengenai ketentuan larangan pesawat asing atau maskapai asing untuk terbang di 2 titik dalam satu negara, atau kita kenal sebagai asas cabotage ya. Asas cabotage itu diakui dalam konvensi internasional di pasal 7 dalam konvensi Chicago. Jadi kalau umpamanya Anda misalnya coba beli tiket di situs online ataupun di travel agent, lalu Anda memesan misalnya maskapai Singapore Airlines penerbangan Jakarta Surabaya, maka Anda tidak akan pernah menemukan ya. Tidak akan menemukan Jakarta Surabaya. Kenapa? Karena Singapore Airlines adalah maskapai asing, maskapai Singapura yang berdasarkan ketentuan pasal 7 ini bahwa maskapai asing tidak boleh terbang di 2 titik dalam satu negara. Nah, tujuannya apa? Konvensi ini mengatur. Tujuannya adalah supaya negara tersebut
bisa melindungi keberlangsungan dari perusahaan maskapai nasionalnya. Jadi harapannya adalah maskapai nasionalnya itu bisa beroperasi. Makanya kalau Anda lihat di penerbangan domestik, Anda akan sulit sekali menemukan, mungkin bukan sulit, kalau di Indonesia mungkin tidak menemukan ya penerbangan asing yang terbang di 2 titik dalam satu negara di Indonesia. Itu sebab karena salah satunya adalah diatur dalam ketentuan dalam konvensi Chicago mengenai ketentuan asas kabotage. Nah, sekian dulu prinsip-prinsip dasar dalam hukum udara. Nanti berikutnya kita bisa berdiskusi. Anda kalau memiliki komentar ataupun pertanyaan, silahkan untuk diajukan ke website kami. Kami menyampaikan alamat website kami di video ini. Sampai jumpa.